Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Suci atau Minggu Kasih, di mana hari ini bertepatan dengan apa yang dikatakan Kamis Putih atau Maundy Thursday. Kita mau mempelajari suatu hal penting di balik peristiwa Yesus membasuh kaki para murid yang merupakan awal Dia mempersiapkan mereka untuk masuk dalam perjamuan akhir. Di tengah dunia yang mengajarkan kita untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi, Tuhan kita, Guru kita, Yesus Kristus melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, sesuatu yang di luar daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dia bangun dari meja tempat dia makan bersama para murid. Dia menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain, menuangkan air ke dalam suatu basi, dan mulai membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini sangat rendah, bahkan terlampau rendah untuk dilakukan oleh seorang guru, apalagi yang dikatakan sebagai Tuhan. Tugas ini adalah tugas seorang pelayan atau budak, tapi itulah yang dilakukan oleh seorang yang dipanggil anak atau putra Allah. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa ia melakukan hal tersebut? Ini hanya semata-mata karena kasihnya yang tidak hanya cuma diajarkan, tetapi dilakukan dengan cara meneladani, supaya kita juga bisa mengikuti apa yang ia teladankan. Kasih yang berasal dari hati Allah, kasih yang tidak mencari kehormatan tetapi rela merendahkan diri demi orang yang dikasihi. Kita akan belajar setidaknya 4 macam kasih yang tergambar dalam perikop ini. Yang pertama adalah kasih yang sampai akhir. Yohanes mencatat pada Yohanes 13 ayat 1 dikatakan demikian. Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di sini Yesus tahu persis bahwa penderitaan itu sudah menantinya. Dia tahu Yudas akan mengkhianatinya. Dia tahu juga Petrus akan mendinai atau menyangkal dia. Dia tahu murid-muridnya juga akan meninggalkan dia. Namun inilah gambaran daripada kasih yang tak berkesudahan atau kasih yang sampai akhir. Dia tetap mengasihi mereka. Kasih ini tidak bersyarat dan tidak menunggu satu perubahan terlebih dahulu. Kasih ini yang menjangkau lebih dahulu, bahkan ketika hati manusia masih mengeraskan hati mereka. Yang kedua yang mau digambarkan dalam perikop ini adalah kasih yang menyucikan. Ketika Yesus sampai kepada Petrus, Petrus menolak dengan mengatakan, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Tapi Yesus berkata demikian, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8. Jadi pembasuhan kaki itu bukanlah suatu hal yang sifatnya fisik. Akan tetapi itu adalah lambang daripada penyucian rohani. Inilah yang sebenarnya mau digambarkan. Lalu Yesus berkata demikian, "Engkau harus dibersihkan olehku. Engkau tidak dapat masuk kerajaan Allah dengan kekuatanmu sendiri." Hari ini Yesus juga berkata kepada kita suatu hal yang sama, yaitu engkau bisa saja aktif dalam pelayanan, engkau juga bisa rajin dalam beribadah, Tapi jika Kristus tidak membasuh hati
Anda sekalian dan saya, maka kita juga dipastikan tidak mendapat bagian daripada kerajaan yang Dia janjikan. Yang ketiga adalah kasih yang menjadi teladan. Setelah selesai membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata demikian, Aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Aku berbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Sebenarnya Yesus di sini mau menggambarkan bahwasanya Dia memanggil kita untuk mengasihi dengan kasih yang merendahkan diri. Merendahkan diri. Seperti apakah itu? Bukan kasih yang menuntut untuk dilayani, tetapi kasih yang melayani. Bukan kasih yang memilih-milih atau pilih kasih, tapi kasih yang menjangkau. Kasih seperti ini tidak diproduksi dari hati manusia yang penuh dengan keegoisan. Kasih ini hanya mungkin ketika diri kita sendiri dibasuh oleh kasih Kristus. Yang keempat, kasih yang menjadi identitas dinamakan sebagai murid Kristus. Di ayat berikutnya Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini tidak mengenal kita sebagai murid Kristus hanya oleh karena bangunan gereja yang kita bangun, atau beberapa canggih ibadah online kita, atau seberapa besar pelayanan kita. Dunia mengenal kita dari kasih yang nyata, kasih yang sederhana namun tulus, kasih yang merendah, melayani, mengampuni, dan juga memberi. Kita tidak diselamatkan karena kita mengasihi. Kita diselamatkan karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kasihnya itulah yang membasuh kita. Kasihnya itulah yang menyelamatkan kita. Kasihnya itulah juga yang memanggil kita untuk mengasihi seperti Dia yang mengasihi kita. Mari kita tanggalkan jubah keangkuhan, mengikatkan kain kerendahan hati, dan melayani satu dan lainnya sebagai orang-orang yang telah dibasuh oleh Kristus dan yang ingin menjadi saksi dari kasih yang menyelamatkan. Dear brothers and sisters in Christ, as we approaching this Maundy Thursday, we're going to learn 4 important things about love that Jesus taught us to follow. In this world that constantly urges to climb higher, Jesus, our teacher and Lord, does something unimaginable. He gets up from the table, takes off his outer garment, wraps a towel around his waist, pour water into a basin, and begin to wash his disciples' feet. This act was scandalous, far too lowly for a respected teacher. It was a duty of a servant, a slave. And yet, that is exactly what the sons of God did. The question is why? Because His love is not only taught, it is demonstrated. A love that flows from the heart of God, a love that seeks not status but surrender, not glory, but grace. The first love that we're going to learn, as John writes, He loved them to the end. John 13:1. Jesus knew the suffering that awaited Him. Jesus knew Judas would betray Him. Jesus also knew that Peter will deny Him. Jesus also knew that all the disciples of Him will abandon Him. Yet,
He still loved them. He still loved them all. This love was unconditional love. Described as unconditional love. This is the love that wait for change. It reached out first when the hearts were still cold. And the second love that we're going to learn is the love that cleanses. When Jesus reached Peter, Peter resisted by saying, "Lord, are you going to wash my feet?" And Jesus said, "Unless I wash you, you have no part in me." John 13:8. This good washing is not physical. It's actually a symbol of spiritual cleansing. Jesus was saying, "You must be cleansed by me. You cannot enter the kingdom of God by your own righteousness." The same message is true today to all of us. You may be active in the ministry, you may attend worship every single week, but in Christ, if Christ has not washed your heart, you have no part in His kingdom. And the third love that we're going to learn is the love that sets as an example. After washing their feet, Jesus says, "I've set you an example that you should do as I have done for you." John 13:15. Jesus actually calls us to love with a love that lowers itself. Not a love that demands service, but serve. Not love that picks and chooses, but love that reaching out. This kind of love cannot come from our self-centered heart. It's only possible when we ourselves have been washed by the love of Christ. And the last but not the least, the love that marks the disciple of Christ. Later, Jesus says, "By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another." John 13:35. The world will not recognize us as Jesus' disciples by our buildings, or our live stream quality, or the size of our ministry. The world will know us by our love. The love that's simple and in action, but also sincere. Love that lowers itself, serve, forgive, and also gives. Beloved in Christ, we are not saved because we love. We are saved because Christ loved us first. His love was wash us. His love was redeem us. And His love now calls us to live and love like Him. Let us take off the robe of pride, tie the towel of humility, and serve one another as those who have been washed by Christ and long to bear witness to His saving love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.